Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Suci Nur Fauzia dengan NIM 109186400, jurusan Teknik Informatika semester 7 mata kuliah Kecerdasan Buatan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang deep learning. Apa itu deep learning? Deep learning atau lebih sering dikenal dengan istilah pembelajaran struktural mendalam atau pembelajaran adalah satu cabang dari ilmu pembelajaran mesin yang terdiri dari algoritma pemodelan abstraksi tingkat tinggi pada data menggunakan sekumpulan fungsi transformasi non-linear yang tata berlapis-lapis. Teknik dan algoritma dalam pembelajaran ini dapat digunakan baik untuk kebutuhan pembelajaran terarah, pembelajaran tak terarah, dan semi terarah dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan citra, pengenalan suara, klasifikasi teks, dan sebagainya. Deep learning disebut sebagai deep karena struktur dan jumlah jaringan saraf pada algoritmanya sangat banyak, bisa mencapai hingga ratusan lapis. Deep learning adalah salah satu jenis algoritma jaringan saraf tiruan yang menggunakan metadata sebagai input dan mengolahnya menggunakan sebuah lapisan tersembunyi transformasi nonlinear dari data masukan untuk menghitung nilai output. Algoritma pada deep learning memiliki fitur yang unik, yaitu sebuah fitur yang mampu mengekstraksi secara otomatis. Hal ini berarti algoritma yang secara otomatis dapat menangkap fitur yang relevan sebagai keperluan dalam pemecahan suatu masalah. Algoritma semacam ini sangat penting dalam sebuah kecerdasan buatan karena mampu mengurangi beban pemrograman dalam memiliki fitur yang eksplisit, dan algoritma ini dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang perlu pengawasan, tanpa pengawasan, dan semi terawasi. Dalam jaringan saraf tiruan, setiap lapisan tersebut bertanggung jawab untuk melatih serangkaian fitur untuk fitur unik berdasarkan output dari jaringan tersebut. Algoritma ini akan menjadi semakin kompleks dan bersifat abstraksi ketika jumlah lapisan tersembunyi semakin bertambah banyak. Jaringan saraf yang dimiliki oleh deep learning terbentuk dari hierarki sederhana dengan beberapa lapisan hingga tingkat tinggi atau lapisan lainnya. Berdasarkan hal ini, deep learning dapat digunakan untuk memecahkan masalah kompleks yang lebih rumit dan terdiri dari sejumlah besaran lapisan transformasi non-linear. Yaitu ada deep learning untuk pembelajaran tanpa pengawasan. Deep learning tipe ini digunakan pada saat label dari variabel target tidak tersedia dan korelasi nilai yang lebih tinggi harus dihitung dari unit yang diamati untuk menganalisis pola. Yang kedua adalah deep learner gabungan. Pendekatan tipe ini bertujuan agar dapat dicapai berhasil yang baik menggunakan pembelajaran yang diawasi untuk melakukan analisis pola, atau dapat juga dengan menggunakan pembelajaran tanpa pengawasan. Seberapa banyak jumlah lapisan tersebut yang tersembunyi harus dipakai pada deep learning. Deep learning bekerja berdasarkan pada arsitektur jaringan dan prosedural optimal yang digunakan pada arsitektur. Setiap output dari lapisan per lapisan yang tersembunyi dapat dipantau dengan menggunakan grafik khusus yang dirancang untuk output neuron. Kombinasi dan rekombinasi dari setiap neuron yang saling berhubungan dari semua unit lapisan tersembunyi dilakukan menggunakan gabungan dari fungsi aktivasi. Prosedur tersebut dikenal sebagai transformasi non-linear yang digunakan untuk prosedur optimal untuk menghasilkan bobot optimal setiap unit lapisan guna mendapatkan nilai target yang dibutuhkan.
ketika dalam proses perancangan apabila jumlah saraf yang ditambah sangat banyak, hal tersebut tidak akan pernah cocok untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Persoalan terpenting dalam deep learning adalah jaringan saraf dilatih dengan cara menurunkan gradien secara sederhana. Pada saat kita menambahkan lapisan jaringan yang semakin banyak, maka sebaliknya penurunan dari gradien semakin berkurang, sehingga dapat mempengaruhi nilai output. Perbedaan yang dimiliki oleh jaringan syaraf tiruan biasa dengan deep learning. Jaringan syaraf tiruan adalah jaringan syaraf yang biasanya menggunakan jaringan seperti umpan maju atau record network yang hanya memiliki satu atau dua lapisan tersembunyi. Tetapi lapisan jaringan syaraf lebih dari 2 layer ke atas atau bahkan mencapai ratusan lapisan syaraf itu disebut dengan deep learning. Pada jaringan saraf tiruan, arsitektur jaringan yang dimiliki kurang kompleks dan membutuhkan lebih banyak informasi tentang data input sehingga dapat menempatkan algoritma mana yang dapat digunakan dalam jaringan syaraf tiruan terdiri dari beberapa algoritma, yaitu model Head, Fechetro, Adilin, propagasi maju, dan lainnya. Sedangkan pada algoritma jaringan saraf deep learning tidak memerlukan informasi apapun terhadap data yang akan dipelajari, dan algoritmanya dapat secara mandiri melakukan tuning dan pemilihan model yang paling optimal. Sekian presentasi materi deep learning dari saya. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.